di Hotel Mercure kemarin. Ya, kemarin kita di Hotel Mercure dapat roti. Nah, sekarang pertanyaannya roti itu buat apa? Terus ini juga ada dari BPBD. Mungkin dari kemarin kita belum ketemu floor yang cocok untuk membuka ini. Kebetulan di sini ada banyak yang hadir, gitu. Mungkin ini bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Lanjut aja. Terus, oke. Jadi kebencanaan itu adalah peristiwa rangkaian peristiwa yang mengancam mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan baik faktor alam, faktor non alam maupun manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Jadi kalau nggak salah ini di pergub sebelumnya termasuk tupoksi SKDN. Lanjut. Potensi-potensi yang ada di wilayah kita yang pertama itu yang terbesar saat ini yaitu adalah COVID-19. Ya, saat ini itu menjadi bencana teknologi kedokteran yang cukup dahsyat di semua negara, bukan Indonesia aja. Dalam 2 tahun terakhir korban jiwanya cukup banyak. Lanjut. Lalu ada gempa bumi. Nah, ini gempa bumi agak sensitif. Ya. Gempa bumi itu di Jakarta telah terjadi 3 kali gempa bumi besar. Ya, 3 kali. Silakan di browsing, yaitu tahun 1699. Lalu ada 1834 dan yang paling dekat kemarin 2009. Itu cukup kacau ya, waktu 2009 banyak korban jiwa di daerah gedung tinggi. Nah, kayaknya kita memang harus konsen karena kalau saya belajar sedikit tentang sesar, ternyata di Jakarta Selatan itu bawahnya dilewati oleh sesar. Kalau nggak percaya silakan tanya Bapak BPBD yang hadir. Ya, itu melintas dari Jakarta dari Depok, masuk ke Jakarta sampai ke Tangerang. Sesar itu memang masih tidak terlalu aktif. Sekarang udah aktif. Itu dilihat dari banyaknya penurunan tanah di daerah sana sekarang. Betul. Ya. Contohnya kenapa daerah Jakarta lebih seperti pegunungan. Ya, naik turun karena di bawahnya itu sesar. Jadi memang harus apa sih ini kita pakai Robi itu mau ngapain gitu ya. Jadi mungkin kedepannya harus punya SOP yang jelas kerjasama antara FKDM dan BPBD. Next. Nah, minimnya pengetahuan tentang cara penyelamatan diri mandiri dan kelompok menjadi potensi banyaknya korban jiwa di lapangan. Kebetulan saya ikut tim waktu ke Lombok. Saya ikutin juga waktu ke Palu. Saya 2 situs konsen terakhir. Itu korban jiwa gara-gara kita tidak tahu kalau ada gempa mau kemana. Mungkin di ruangan ini, apabila dalam 2 detik atau 3 detik ke depan ada gempa, kita tidak pernah tahu atau kita tidak pernah di mana lokasi tidur darurat. Ya, saya yakin yang para tamu sekarang hadir, ya tahu nih tangga darurat di mana. Tahunya lift doang atau tangga tengah. Atau kalau kita main ke mall, kita nggak tahu juga tuh posisi tangga darurat di mall itu di mana. Saya yakin Pak. Dan kalau terjadi gempa, mereka semua berbondong-bondong lari ke pintu utama. Kalau kita lihat pintu utama kita di mall-mall Jakarta, Depok maupun Tangerang, itu ada kaca yang besar-besar di depan. Ya, potensi jadi korban jiwa seperti di Palu itu banyak yang meninggal Pak di pintu masuk gara-gara ketiban kaca. Next. Potensi yang ketiga itu terbesar tuh potensi kebakaran. Kebakaran itu rata-rata di Jakarta itu disebabkan konsleting listrik. Ya, kelalaian penggunaan kontak yang berlebih, lalu pencurian listrik di Jakarta cukup tinggi. Penggunaan barang-barang elektronik yang tidak standar, kualitas kabel listrik yang tidak rusak, kualitas kompor gas yang tidak dilakukan perawatan berkala, dan panik yang luar biasa. Jadi gara-gara apinya kecil, karena panik jadi besar. Lanjut, banjir. Ini jadi masalah yang lalu kesadaran masyarakat relasi
BPBD. Dua, mengembangkan kajian resiko dan perencanaan terpadu, mengembangkan sistem informasi diklat dan logistik, lalu penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta yang terakhir pengembangan sistem pemulihan bencana. Next, ya cukup sekian paparan singkat tadi. Mungkin jadi intinya sih kemarin saya keliling ke beberapa kota, sama tuh masalahnya setelah dibagiin roti mau ngapain, gitu sih. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.